Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-111. Soal pertama. Dalam menyelesaikan masalah, bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur dalam memecahkan masalah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mencerminkan fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup, B. Paradigma kehidupan, C. Perjanjian luhur, D. Dasar negara, E. Jiwa kepribadian bangsa. Dalam menyelesaikan masalah, bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur. Hal ini mencerminkan fungsi Pancasila sebagai, jawabannya adalah sebagai dasar negara, yaitu pilihan D. Jadi Pancasila sebagai dasar negara maksudnya adalah dalam menyelesaikan masalah, bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur. Soal nomor 2. 3 sikap nasionalisme warga negara Indonesia terdapat pada pernyataan. Yang pertama, mendukung tim sepak bola Indonesia ketika melawan tim negara lain, betul. Yang kedua, mengajarkan bahasa Indonesia pada anak-anak luar negeri, betul. Yang ketiga, menolong kakak mengurusi visa untuk tinggal di luar negeri, salah. Pilihan nomor 3, salah, berarti A coret, E coret. Pilihannya yang bisa kita pilih B, C, atau D. Yang keempat, menganggap bahasa Indonesia lebih baik daripada bahasa Inggris. Ini juga nomor 4 tidak boleh kita lakukan. Jadi yang B kita coret, pilihannya antara C atau D. Yang kelima, taat pada aturan yang diterapkan saat sedang kuliah di Australia juga bukan. Yang keenam, menonton film-film buatan Indonesia di tengah gempuran film-film Korea, betul. Jadi jawaban yang tepat, 3 sikap nasionalisme warga negara Indonesia terdapat pada pernyataan 1, 2, 6, yaitu mendukung tim sepak bola Indonesia ketika melawan tim negara lain. Yang kedua, mengajarkan bahasa Indonesia pada anak-anak luar negeri. Dan yang keenam, menonton film-film buatan Indonesia di tengah gempuran film-film Korea. Jadi, soal nomor 2 jawabannya adalah 1, 2, 6. Soal nomor 3. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah sistem perdagangan bebas yang dilakukan oleh semua negara anggota ASEAN. Berikut salah satu tujuan MEA adalah untuk A. Mewujudkan gagasan yang telah disepakati dalam KTT ASEAN tahun 2006, B. Mewujudkan kesepakatan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Bali tahun 2003, C. Menciptakan pasar tunggal di sebuah negara, D. Memperlancar kegiatan ekspor dan impor antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, E. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi. Yang ditanyakan adalah salah satu tujuan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jawabannya adalah pilihan D, yaitu memperlancar kegiatan ekspor dan impor antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Soal nomor 4. Kemerdekaan yang dicapai hari ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan bangsa, baik yang berjuang melalui jalur pertempuran maupun yang berjuang melalui jalur diplomasi. Dalam pencapaiannya, tidak sedikit jiwa yang berkorban secara materi yang harus dikeluarkan demi mencapai bangsa yang merdeka. Sebagai warga negara yang menjadi penerus eksistensi bangsa yang merdeka, maka perlu tercipta masyarakat yang berintegritas. Salah satu upaya pembentukan warga negara berintegritas adalah A. Belajar secara terus-menerus dalam usaha menjadi bangsa yang cerdas, B. Melakukan investasi perekonomian yang besar untuk negara agar menjadi negara maju, C. Melakukan kerjasama dengan negara lain melalui perjanjian bilateral dan multilateral, D. Patuh terhadap segala aturan dan kebijakan negara secara profesional dalam mencapai tujuan nasional, E. Mengetahui dan memahami sikap-sikap integritas yang dapat mendorong pencapaian tujuan nasional. Yang ditanyakan adalah salah satu upaya pembentukan warga negara berintegritas. Di antara kelima pilihan ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pembentukan warga negara berintegritas adalah pilihan D, yaitu patuh terhadap segala aturan dan kebijakan negara secara profesional dalam mencapai tujuan nasional. Soal nomor 5.
Setiap bangsa harus memiliki kedaulatan dalam upaya mempertahankan eksistensi di mata dunia. Dalam mencapai hal tersebut, tidak hanya pihak pemerintah yang harus berusaha, tetapi juga harus ada keterlibatan aktif dari setiap warga negara sebagai bagian penting dari sebuah negara. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan pemahaman sikap-sikap yang menunjukkan jiwa nasionalisme. Nasionalisme dimaksud untuk menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan yang berangkat dari identitas bangsa dan negara dalam upaya mencapai tujuan nasional. Pemahaman terhadap sikap-sikap nasionalisme harus bersifat holistik atau menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga dalam penerapannya diharapkan dapat memperkuat dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Di bawah ini, tindakan yang menunjukkan jiwa-jiwa nasionalisme warga negara adalah: A. Membeli kue-kue tradisional di pasar untuk memperkuat ekonomi masyarakat bahwa agar kesejahteraan ekonomi tumbuh secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. B. Menggunakan sepatu produk dalam negeri di acara-acara resmi kenegaraan, baik nasional maupun internasional. C. Menjunjung tinggi dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah NKRI, dari kota hingga ke pelosok-pelosok daerah. D. Mendirikan sekolah alam bagi masyarakat pedalaman dalam upaya mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia agar tumbuh menjadi warga yang cerdas. E. Dokter yang terjun ke lapangan memberikan vaksinasi gratis bagi warga negara Indonesia di wilayah 3T. Yang ditanyakan adalah tindakan yang menunjukkan jiwa-jiwa nasionalisme warga negara. Di antara kelima pilihan ini, yang menunjukkan tindakan jiwa-jiwa nasionalisme warga negara adalah pilihan C, yaitu menjunjung tinggi dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah NKRI dari kota hingga ke pelosok-pelosok daerah. Soal nomor 6. Konflik dua negara antara Ukraina dan Rusia kini sudah sampai pada konflik perang terbuka. Hal tersebut memberi dampak yang sangat besar terhadap kondisi dunia saat ini dalam segala aspek. Tidak hanya itu, beberapa negara mulai menyoroti konflik tersebut, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan G20 mulai memperoleh intervensi dari berbagai negara-negara NATO agar tidak mengundang Rusia dalam kegiatan tersebut. Namun demikian, Indonesia sebagai tuan rumah memutuskan untuk tetap mengundang Rusia dalam kegiatan tersebut agar pelaksanaan G20 dapat dihadiri oleh seluruh anggota resmi. Sebagai negara yang berintegritas, sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia terhadap dunia internasional merupakan perwujudan atas: A. Etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai tuan rumah pelaksana G20. B. Kemandirian dalam mengambil keputusan-keputusan sebagai upaya pelaksanaan kegiatan G20. C. Keberanian sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dari tekanan-tekanan dari luar dalam melaksanakan G20. D. Keadilan dan memberikan pelayanan terhadap seluruh negara-negara dunia dalam pelaksanaan G20. E. Kejujuran dalam menjalankan tugas dan menjaga kepercayaan dunia sebagai pelaksana kegiatan G20. Jadi, soal nomor 6 membahas tentang adanya konflik Ukraina dan Rusia yang menyebabkan memberi dampak yang sangat besar terhadap kondisi dunia dalam segala aspek. Tidak hanya itu, beberapa negara mulai menyoroti konflik tersebut, termasuk negara kita, Indonesia, yang mana sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan G20, yang mana Indonesia mulai memperoleh intervensi dari berbagai negara NATO agar tidak mengundang Rusia dalam kegiatan tersebut. Namun, Indonesia sebagai tuan rumah memutuskan untuk tetap mengundang Rusia dalam kegiatan G20 agar pelaksanaan G20 dapat dihadiri oleh seluruh anggota resmi. Sebagai negara yang berintegritas, sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia terhadap dunia internasional merupakan perwujudan atas. Jawabannya adalah pilihan C, yaitu merupakan perwujudan atas keberanian sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dari tekanan-tekanan dari luar dalam melaksanakan G20. Karena Indonesia tidak mudah dipengaruhi oleh negara lain dan tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 7. Pada tanggal 11 April 2022, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau menggelar aksi demonstrasi terhadap dunia
terhadap dua masalah besar di Indonesia, yakni penolakan penundaan pelaksanaan pemilu dan sorotan terhadap kelangkaan minyak dalam negeri. Mahasiswa menilai bahwa penundaan pemilu menunjukkan matinya demokrasi di negara Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga menilai bahwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan adanya penimbunan bahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keadaan ini menjadi alasan bagi mahasiswa untuk melangsungkan aksi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia menunjukkan sikap integritas yakni menjunjung keberanian mahasiswa atas rezim yang berkuasa di Indonesia agar menjalankan pemerintahan yang demokratis, B. Wujud keadilan terhadap kesejahteraan dan pelaksanaan demokrasi yang baik, C. Bentuk kemandirian dalam menentukan sikap terkait masalah yang dihadapi bangsa, D. Wujud kerja keras mahasiswa dalam menjalankan fungsinya sebagai agen of change, E. Sebagai bentuk kejujuran terhadap rakyat Indonesia atas masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi pada soal nomor 7, sejumlah mahasiswa melangsungkan aksi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia karena adanya dua masalah besar di Indonesia, yakni penolakan penundaan pelaksanaan pemilu dan sorotan terhadap kelangkaan minyak dalam negeri. Kelangkaan minyak ini terjadi karena adanya penimbunan bahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia menunjukkan sikap integritas, yakni menjunjung di antara kelima pilihan ini yang tepat adalah menjunjung wujud keadilan terhadap kesejahteraan dan pelaksanaan demokrasi yang baik. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan B. Pelaksanaan demokrasi yang baik terkait dengan penundaan pelaksanaan pemilu, sedangkan keadilan terhadap kesejahteraan terkait dengan kelangkaan minyak dalam negeri. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Dalam konstitusi negara Indonesia terdapat istilah hierarki konstitusi. Dalam hierarki konstitusi, posisi tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 hingga sampai pada peraturan daerah. Keberadaan konstitusi untuk menegaskan batasan-batasan hubungan negara dengan negara, hubungan negara dan warga negara, serta hubungan warga negara dengan warga negara. Selain itu, konstitusi juga memuat status administratif warga negara. Melalui konstitusi, negara dijalankan agar dapat menjadi negara yang lebih tertib secara hukum dan administratif. Konstitusi di Indonesia dibuat secara vertikal, mulai dari yang sifatnya lebih umum hingga yang sifatnya lebih spesifik. Selain itu, konstitusi juga memiliki sifat horizontal sehingga memiliki hubungan antara konstitusi yang setingkat. Oleh karena hal tersebut, sudah semestinya sebagai warga negara harus taat pada konstitusi karena negara telah menjamin ketertiban umum hingga pada level pemerintah daerah dalam upaya menjadikan situasi negara lebih aman dan kondusif. Kelengkapan konstitusi Indonesia telah cukup baik dan memuat jaminan hak-hak dan kewajiban negara dan warga negara. Di bawah ini yang merupakan fungsi dasar undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Undang-undang menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mudah dipahami oleh pemerintah dan warga negara sebagai subjek yang akan menjalankan konstitusi tersebut. B. Undang-undang menjabarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga maksud dan tujuannya lebih terarah dalam pelaksanaannya. C. Undang-undang merupakan pengarah normatif dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh pemerintah dan warga negara. D. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi standar pelaksanaan sistem yang dimuat dalam undang-undang agar tidak menyimpang terlalu jauh daripada apa yang dibahas dalam Undang-Undang Dasar. E. Menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan undang-undang agar terhubung secara vertikal dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Yang ditanyakan adalah fungsi dasar undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah pilihan B, yaitu undang-undang menjabarkan Undang-Undang Dasar sehingga maksud dan tujuannya lebih terarah dalam pelaksanaannya. Soal nomor 9. Dalam sejarah konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi telah mengalami setidaknya 4 kali amandemen. Amandemen ini terjadi pada masa era reformasi setelah Presiden Soeharto lengser dari tampuk kekuasaannya pada tahun 1998. Amandemen ini dilakukan karena sebagian dari isi UUD 1945 dianggap tidak sesuai lagi dengan substansi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Demokratisasi dan tatanan kehidupan bernegara telah keluar dari jalur yang semestinya. Tindakan amandemen merupakan satu bentuk upaya dalam mengembalikan sistem pemerintahan dan pelayanan warga negara sesuai dengan substansi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan di sebagian besar pasal melalui sidang istimewa. Hal ini menunjukkan bentuk demokratisasi nasional dari berbagai elemen dalam menyampaikan aspirasi demi bangsa dan negara yang lebih baik. Faktor yang lebih banyak mendapatkan sorotan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Faktor tuntutan HAM yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang berkeadilan sejahtera. B. Faktor tuntutan politik yang dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga kebijakan terpusat pada kepentingan tertentu. C. Faktor tuntutan ekonomi dalam negeri tidak stabil yang berdampak pada terjadinya krisis moneter 1998. D. Faktor tuntutan sosial di mana terjadi kesenjangan yang sangat jelas antara masyarakat atas dan masyarakat bawah. E. Faktor tuntutan mahasiswa yang bergelora di seluruh pelosok Indonesia menuntut pemerintah yang berjalan lengser dari jabatannya. Yang ditanyakan adalah faktor yang lebih banyak mendapatkan sorotan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di antara kelima pilihan ini, faktor yang lebih banyak mendapatkan sorotan dalam amandemen Undang-Undang Dasar adalah pilihan A, yaitu faktor tuntutan HAM atau hak asasi manusia yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang berkeadilan sejahtera. Soal nomor 10. Pada Maret 1948, Frans memimpin pemberontakan melawan Belanda di Biak. Namun demikian, Belanda tidak bisa menghukumnya dengan keras. Akhir tahun 1949, Frans ditunjuk sebagai wakil Papua dalam KMB di Den Haag, Belanda. Frans menolak ikut karena tak mau didikte oleh pemerintah Belanda. Isi KMB menyebut penyerahan Papua kepada Indonesia ditangguhkan selama 1 tahun. Seharusnya pada tahun 1950, Papua diserahkan kepada Indonesia. Kesetiaan Frans kepada Indonesia harus dibayar mahal karena dia jadi tidak disukai Belanda. Frans pernah mendapat hukuman penjara selama 5 tahun. Pada tahun 1961, Frans membangun partai lagi, yakni Partai Politik Irian. Setelah muncul program Trikora Soekarno yang hendak menyatukan Papua dengan Indonesia, melalui perjanjian New York 15 Agustus 1963, Indonesia dianggap resmi memiliki Papua. Sikap yang dapat diteladani dari tokoh tersebut adalah A. Memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, kukuh terhadap pendirian dan berjiwa sosial tinggi. B. Kegigihan dan pantang menyerah, berani dalam memutuskan sesuatu dan memiliki jiwa spiritual yang tinggi. C. Kukuh terhadap pendirian, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan gigih serta pantang menyerah. D. Berani dalam memutuskan sesuatu, bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap perkataan yang diucapkan. E. Bertanggung jawab dan adil, memiliki sikap pantang menyerah dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Yang ditanyakan adalah sikap yang dapat diteladani dari tokoh Frans, yang mana dia memimpin pemberontakan melawan Belanda di Biak. Dari cerita pada soal nomor 10 yang bisa kita ambil sikap teladan dari tokoh Frans adalah pilihan C, yaitu kukuh terhadap pendirian, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, dan gigih serta pantang menyerah. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan C. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.